Nama Cyrus Margono kini kembali hangat dibahas di media sosial tanah air. Di tengah skuad Garuda bersiap untuk tampil di ajang terdekat ini, media luar negeri kini serius membocorkan calon nama-nama pemain keturunan baru pilihan John Hartman untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Pemain seharga 86,91 miliar kini berpotensi absen membela timnas Indonesia di FIFA Series Maret mendatang. Sosok Maarten Paes dinilai kiper spesial di mata Ajax Amsterdam setelah 2 tahun lamanya memantau sang kiper. Momen kedatangan Dion Marks di Indonesia disambut hangat untuk bergabung ke Persib Bandung. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Sosok Maarten Paes kini akan segera berseragam tim Ajax Amsterdam, di mana tim raksasa Belanda itu punya sejumlah alasan mau merekrut kiper yang dinilai spesial ini. Ajax kabarnya menyepakati transfer Paes dengan FC Dallas di Januari ini, di mana Maarten Paes akan ditebus senilai 1,2 juta euro dan dikontrak 3,5 tahun. Menurut Voetbal Premier, ada sejumlah alasan Ajax mendatangkan kiper timnas Indonesia itu. Pertama, Ajax sudah lama memantau Maarten Paes, di mana Ajax 2 tahun lamanya memperhatikan kiper berusia 27 tahun itu. Dalam pengamatannya, Maarten Paes dinilai kiper spesial, bukan hanya punya kualitas. Pemain jebolan Nijmegen itu juga punya pribadi yang luar biasa. Maarten Paes dinilai punya mentalitas top sebagai kiper, di mana ia juga bisa menjadi pemimpin di dalam tim, yang menjadi nilai plus bagi Ajax. Selain itu, Maarten Paes juga cocok dengan rencana Ajax di bawah Mister Gawang. Ia dinilai punya pengalaman yang bisa mengisi kekosongan setelah ditinggal Remco Pasveer dan mendampingi Vitesse Jaros yang berstatus pinjaman dari Liverpool. Yang terakhir, Maarten Paes juga sudah dikenal Jordi Cruyff, Direktur Teknik Ajax yang baru, di mana keduanya bekerja sama di timnas Indonesia sejak tahun lalu. Setelah Jordi Cruyff direkrut PSSI, hal inilah yang membuat Ajax bergerak mendatangkannya. Pertanyaannya, akankah Maarten Paes bersinar setelah analisis raksasa Eredivisie itu? Ya, tentu ini menarik. Kita nantikan. Tanpa sinyal sebelumnya, proyek naturalisasi skuad Garuda di era pelatih baru John Hartman mendadak menjadi sorotan media asing. Dan kali ini, datang dari media Vietnam. Media besar Vietnam yaitu Soha secara khusus mengangkat kabar mengenai langkah agresif Indonesia memburu pemain keturunan Eropa. Bahkan, ia menyebut akan ada 4 nama baru yang akan segera diperkenalkan. Dalam kabar terbarunya, Soha menilai strategi PSSI kali ini jauh lebih terstruktur dibanding periode sebelumnya, di mana naturalisasi tersebut tidak lagi sekadar tambal sulam, melainkan bagian dari rencana jangka panjang untuk mendongkrak kualitas timnas Indonesia menjelang persaingan level Asia, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia berikutnya. Karena itu, media Vietnam tersebut menyoroti perubahan besar sejak John Hartman mengambil alih kursi kepelatihannya, di mana Indonesia dinilai kini memiliki sistem scouting yang lebih rapi, berbasis data, performa liga, dan kebutuhan taktik, bukan sekadar faktor keturunan semata. Bersiap untuk memperkenalkan 4 pemain naturalisasi, pelatih baru Indonesia masih melakukan pencarian bakat di Eropa, tulis media Vietnam tersebut membocorkan. Ya, langkah ini dianggap berpotensi mengubah peta kekuatan Asia Tenggara, terutama di tengah ketatnya persaingan Indonesia dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia di level regional. Soha kemudian merinci 4 pemain keturunan Eropa yang disebut masuk ke dalam radar timnas Indonesia. Yang pertama, ada Dean Zandbergen. Ya, striker berpostur 188 cm ini menjadi sorotan karena dianggap solusi atas minimnya target man murni di skuad Garuda, di mana Zandbergen memiliki ibu asal Depok, Jawa Barat, dan kehadirannya diyakini bisa memberi dimensi baru di lini serang. Yang kedua ada Laurien Ulrich. Ya, nama kedua yang paling mengejutkan adalah Laurien Ulrich, yang juga pernah menjadi kapten timnas Jerman junior dan dikenal sebagai gelandang kreatif dengan visi bermain tinggi. Soha menyebut bahwa Laurien Ulrich memiliki hubungan darah Indonesia dari kakeknya, serta dinilai cocok untuk meningkatkan kreativitas lini tengah skuad Garuda. Yang ketiga, ada Pascal Sturridge. Ya, bek tangguh yang berpengalaman di kompetisi di Liga Inggris ini disebut memiliki darah Indonesia dari garis ibunya. Dengan jam terbang di Championship dan Premier League, Sturridge dinilai mampu langsung mengangkat kualitas lini belakang skuad Garuda, sektor yang kerap menjadi sorotan dalam laga-laga krusial. Yang keempat ada Jensen Schild. Ya, bek muda Bundesliga ini disebut memiliki keturunan Maluku dari sang ayah. Meskipun masih berkembang, Jensen Schild dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk regenerasi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam hal ini, menurut Soha,
Jika rencana di atas benar-benar terrealisasi, maka timnas Indonesia berpotensi mengalami lonjakan kualitas signifikan. Hal itu terutama dalam hal kedalaman skuad dan variasi taktik. Ini merupakan langkah maju baru bagi PSSI, karena sistem perekrutannya jauh lebih terorganisir daripada sebelumnya. Papar media Vietnam itu, pemain ekspatriat Indonesia akan dikumpulkan, dianalisis, dan dinilai secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya, sehingga mereka yang terpilih memiliki kualitas tinggi, bukan praktik naturalisasi sewenang-wenang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tutup Soha. Ya, hal ini juga dinilai akan memberi tekanan psikologis bagi para rival regionalnya yang selama ini mendominasi Asia Tenggara. Sorotan media Vietnam ini menjadi bukti bahwa pergerakan timnas Indonesia di era John Herdman tidak lagi dipandang sebelah mata. Kabar mengejutkan kini datang dari Persib Bandung, di mana tim berjuluk Maung Bandung itu dikabarkan akan melepas kiper asing mereka, yaitu Adam Prizibec di bursa transfer paruh musim ini. Kiper asal Wales itu disebut-sebut masuk radar PSIM Yogyakarta, yang dikabarkan tertarik meminjam Adam guna memperkuat lini pertahanan dalam persaingan menuju tiket promosi. Ya, di sepanjang musim berjalan, Adam lebih sering menghuni bangku cadangan setelah kalah bersaing dengan Teja Paku Alam yang tampil lebih konsisten di bawah Mister Gawang. Rumor kepindahan Adam mencuat setelah akun pemantau bursa transfer sepak bola nasional, yaitu Liga 1 Transfer, mengungkapkan ketertarikan PSIM Yogyakarta terhadap kiper tersebut. PSIM Yogyakarta ingin mendatangkan kiper asing asal Wales milik Persib Bandung, yaitu Adam Prizibec, tulis akun tersebut. Ya, di sisi lain, Persib Bandung disebut telah menyiapkan opsi pengganti, di mana nama kiper diaspora Indonesia yaitu Cyrus Margono kini mencuat dan disebut masuk ke dalam daftar bidikan manajemen Persib. Ya, diketahui Cyrus Margono baru saja mengakhiri kebersamaannya dengan klub kasta tertinggi di Liga Kosovo. Dalam pernyataan resminya, Cyrus Margono mengungkapkan bahwa perpisahan tersebut terjadi atas kesepakatan bersama. Saya telah sepakat untuk berpisah dengan KF Dukagini atas kesepakatan bersama. Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas kesempatan ini. Saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan selama saya di sini dan mendoakan kesuksesan klub ini ke depannya. Saya bersemangat untuk masa depan dan siap untuk babak selanjutnya dalam karir saya, tulis Cyrus Margono. Ya, dengan status bebas transfer, maka Cyrus Margono menjadi salah satu aset panas di bursa transfer ini, di mana nilai pasarnya diperkirakan mencapai 3,48 miliar. Selain itu, Cyrus Margono yang telah memiliki paspor Indonesia tidak akan memakan kuota pemain asing jika direkrut Persib Bandung, sehingga ia menjadi keuntungan strategis bagi Maung Bandung. Spekulasi kepindahan Cyrus ke Liga 1 semakin menguat setelah akun transfernews.feed memberikan sinyal bahwa kiper diaspora tersebut siap membuka lembaran baru dalam karirnya di kompetisi sepak bola Indonesia. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib Bandung terkait rumor tersebut. Namun dinamika pergerakan bursa transfer membuat peluang perubahan komposisi penjaga gawang Maung Bandung kian terbuka. Dion Marks, pemain baru Persib Bandung yang sempat membuat terkejut bobotoh, kini sudah tiba di Indonesia pada Kamis malam kemarin. Kabar ini sudah ramai dibicarakan di sejumlah media sosial. Hingga foto kedatangannya di Indonesia pun sudah banyak diunggah warganet. Lantas, apakah Dion akan langsung ke Bandung atau Solo menyusul tim Persib Bandung yang sudah berangkat menggunakan kereta api untuk laga menghadapi Persis Solo pada Sabtu 31 Januari besok? Ya, tentu menarik kita nantikan. Ya, dalam foto yang diunggah, tampak Dion menggunakan kaos oblong putih, dilapisi hoodie zipper abu-abu yang senada dengan setelan celana abu-abunya. Dion juga tampak menggendong tas depek hitam dan tampak tersenyum gembira. Warganet pun langsung menyambut positif di kolom komentar postingannya dengan penuh semangat. Salah satu media sosial yang mengunggah foto kedatangan Dion Marks itu adalah akun Facebook Panjang Satu Tinggi Info terbaru pada Kamis malam itu. Ya, Dion diumumkan Persib Bandung sebagai pemain baru pada bursa transfer paruh musim Super League ini. Pengumuman tersebut membuat bobotoh hingga publik sepak bola nasional terperangah. Kejutan tersebut diumumkan secara dramatis melalui videotron Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sesaat setelah laga Persib kontra PSBS Biak, perekrutan Dion Marks ini membuat banyak pihak terkejut karena sama sekali tak terendus rumor. Nama Dion Marks benar-benar muncul tanpa aba-aba. Tidak ada rumor, tidak ada bocoran. Bahkan situs transfer pemain pun tak mencatat pergerakan ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.